Yeah, okay. For this occasion, I would like to explain you about listening comprehension, the next part, that are part B and part C. Untuk pembahasan part B dan part C itu saya gabung menjadi satu karena karakteristiknya serupa meskipun berbeda. Nah, untuk part B dan part C, yang pertama kita mulai dari part B ya. Kalau kemarin part A, bentuk soalnya adalah dialog singkat, terdiri dari dua pembicara, satu soal untuk satu pertanyaan. Untuk part B, itu sedikit berbeda dengan part A. Sama-sama dialog atau conversation, namun berupa conversation yang lebih panjang atau longer dialog atau longer conversation, tetap dua orang ya, pembicara pertama atau first speaker dan pembicara kedua atau second speaker. Yang membedakan adalah karena panjang, jadi dialognya lebih panjang dibanding di dalam part A. Kemudian bedanya dengan part A, kalau part A adalah satu soal untuk satu pertanyaan, satu dialog untuk satu pertanyaan atau satu soal. Dalam part B, satu dialog panjang digunakan untuk lebih dari 2 pertanyaan. Jadi bisa 2, 3, atau 4 sampai 5 pertanyaan sekaligus untuk satu dialog. Dan untuk pertanyaannya atau soalnya itu akan dibacakan setelah play-nya diputarkan. Nah, jadi di sini ya, ada beberapa tips dan trik untuk menjawab dialog panjang. Strateginya adalah karena kita tidak tahu apa yang akan dipertanyakan sebelum kita mendengarkan play, maka kita harus mengantisipasi beberapa hal sebelum kita mendengarkan play tersebut, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi ya. Sudah bisa dilihat di sini. Ada who, what, dan where. Jadi pertama ya, dalam mengerjakan part B harus mengantisipasi apa saja yang akan ditanyakan oleh narrator. Karena pertanyaan diberikan setelah play diputar, maka antisipasinya adalah mengambil kesimpulan who, what, dan where. Anda harus tahu siapa yang berbicara, apa yang sedang dibicarakan, dan di mana dilakukan percakapan tersebut. Kemudian, dalam part B itu Anda harus berhati-hati dan pastikan memperhatikan apa yang diucapkan, kalimat pertama yang diucapkan oleh masing-masing speaker. Nah, itu menentukan untuk menjawab pertanyaan pertama setelah dialog tersebut diputar. Contohnya adalah, misalkan ini ya, contoh dari lembar jawaban atau lembar buku soal Anda di sini ya. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Ini satu dialog. Nah, pertanyaan pertama setelah dialog ada di sini. Pertanyaan pertama setelah dialog ada di sini. Nah, ini dijawab dengan memperhatikan kalimat pertama yang diucapkan masing-masing speaker. Jadi, kalimat pertama atau awal kalimat, awal-awal percakapan tersebut biasanya untuk menjawab yang ini. Nah, jadi harus berhati-hati ya. Begitu juga berarti untuk yang akhir-akhir kalimat atau akhir-akhir percakapan itu biasanya untuk menjawab soal terakhir. Kemudian bedanya dengan part A, untuk part A biasanya menghindari persamaan bunyi. Kalau untuk part B dan part C juga nanti itu tidak masalah ada persamaan bunyi, yang penting adalah Anda mampu untuk mengkonklusi atau membuat kesimpulan tentang apa yang Anda dengarkan. Jadi biasanya sambil Anda mendengarkan, sambil Anda melihat jawaban. Meskipun nanti pertanyaannya belum diberikan, Anda mengantisipasi kira-kira ini berkaitan dengan apa. Jika berkaitan dengan angka, pastikan Anda mendengarkan urut dari depan sampai belakang, kemudian Anda paham keberadaan atau peruntukan angka tersebut untuk apa. Baru nanti setelah ada pertanyaan, Anda bisa menyimpulkan jawabannya berdasarkan dengan apa yang Anda dengarkan. Begitu juga untuk part C. Part C bedanya dengan part B adalah, kalau part B longer conversation tetap ada pembicara pertama dan kedua. Untuk part C sama-sama long, tetapi bukan conversation. Bentuknya adalah speech atau talk. Berarti hanya ada satu orang saja yang berbicara. Kemudian kita mendengarkan pertanyaan tersebut untuk beberapa soal. Jadi sama dengan part B. Hanya bedanya part B itu adalah conversation, kemudian part C itu adalah longer talk. Nah, untuk longer talk di sini sama ya, hati-hati dengan kalimat pertama yang diucapkan oleh orang yang sedang berbicara tersebut. Biasanya bisa menjawab soal pertama setelah talk tersebut. Begitu juga untuk kalimat-kalimat terakhir itu biasanya untuk menjawab soal terakhir dari talk tersebut.
Itu untuk Anda bisa membedakan antara part A, part B, dan part C.